Cek, cek, cek. Ya Allah, ada teh sekarang mas, dibikinin teh. Ada gulanya nggak? Untuk antum aja mas. Zoomnya sama ya mas, zoomnya sama. Mas apa itu mas? Oh musim mode. Kamu ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat muslim pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang membahas tentang tetangga, ya. Bab-bab di kitab Adabul Mufrad adalah bab-bab yang berkaitan dengan adab-adab, dan pada permulaannya dulu, ya, pembahasannya berkaitan dengan adab seorang anak kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada kedua orang tuanya, kemudian orang tua kepada anaknya, kemudian seseorang kepada saudaranya, saudarinya, kepada karib kerabatnya, sampai kita akhirnya meluas membahas tentang hubungan seseorang dengan tetangganya. Artinya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala seakan-akan ingin memperbaiki hubungan seseorang dengan orang-orang terdekat terlebih dahulu, kemudian meluas sehingga terciptalah sebuah masyarakat, sebuah negara dan sebuah negeri yang baik. Baik, kita akan membaca di kesempatan sore hari ini bab-bab yang berkaitan dengan tetangga. Kemudian perlu kita garis bawahi juga bahwasannya posisi kita sebagai tetangga bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Dan hadis-hadis yang akan kita baca tentunya adalah hadis-hadis yang seharusnya atau posisi kita, ya, sisi pandang kita dari tetangga yang sebagai subjek, bukan tetangga yang sebagai objek. Ya. Misalkan nanti ada anjuran-anjuran untuk baik kepada tetangga, kemudian memberi sesuatu kepada tetangga, berderma kepada tetangga, maka posisi kita sebagai subjek hendaknya bisa seperti itu. Dan apabila kita sebagai objek, maka harapan kita bukan kepada tetangga. Ya. Apabila tauhid kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak berharap kepada manusia. Kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun nanti pertolongan itu datangnya dari tetangga, itu urusan lain. Tapi hati selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam zikir pagi dan petang kita enggak mengatakan, ya Allah jadikanlah tetanggaku memberikan sesuatu kepadaku malam ini, enggak. Tapi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wahai Zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku beristighotsah, memohon permohonan yang sangat kepadamu, perbaikilah seluruh urusanku dan jangan serahkan pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Artinya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apabila kita sudah memahami ini, bahwa hadis-hadis yang akan kita baca adalah hadis-hadis yang memposisikan kita sebagai subjek, sebagai tetangga,
Maka mari kita baca sedikit demi sedikit apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari berikut ini. Baik. Kita masuk di bab nomor 63 tentang bab khairul jiron, ya. Bab tentang sebaik-baik tetangga. An Abdullah ibni Amr ibn al-Asi, dari Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat yang lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya, dan salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara tertulis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik sahabat menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga menurut Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangga lainnya. Ya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih atau As-Sahihah. Baik, yang kita bisa petik dari hadis ini adalah ternyata untuk menjadi tetangga yang baik, maka hendaknya kita menjadi tetangga yang terbaik untuk para tetangga kita. Ya. Baik, kemudian sekarang kita masuk ke bab al-jar al-solih, tetangga yang soleh. An-Nafi'in, dari Nafi' ibni Abdul Haris, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nafi' bin Abdul Haris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seorang hamba adalah, ya, al-muslimi, ya, coba kita cari teks Arabiknya. Min sa'adatil mar'il muslimi, di antara sebab kebahagiaan seorang hamba yang beragama Islam adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang, wal jarus soleh, tetangga yang baik, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, hadis ini menyebutkan tentang 3 sebab kebahagiaan seorang hamba. Sebuah hadis yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan derajat sahih li ghairihi. Ya. Baik. Mungkin kita perlu untuk mencatat ini sumber kebahagiaan seorang muslim. Ya. Sumber kebahagiaan seorang muslim. Yang pertama tadi dikatakan al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Kemudian yang kedua adalah tetangga yang baik, al-jar as-soleh. Kemudian yang ketiga adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Di dalam hadis yang lainnya ada tambahan yang keempat, yaitu al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran dari sisi tetangga yang baik. Jadi salah satu sumber kebahagiaan
itu adalah ketika kita memiliki tetangga yang baik. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita belum memiliki sumber-sumber kebahagiaan ini, tempat tinggal kita belum lapang, tetangga kita belum baik, kendaraan kita belum nyaman, istri kita naudzubillahi min dzalik misalkan belum solihah, maka keempat hal ini bisa menjadi inspirasi doa kita. Ya, kita katakan dalam doa kita, ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu telah menyampaikan kepada kami bahwa sumber-sumber kebahagiaan itu ada 4, yaitu rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, dan istri yang solihah. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kepadaku tempat tinggal yang lapang, kendaraan yang nyaman, tetangga yang solih, dan istri yang solihah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya. Itu bisa kita panjatkan seperti itu. Sebagaimana dulu seperti Imam Ibnu Mubarak ketika mendapatkan hadis tentang keutamaan meminum air Zam-Zam, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mendengarkan hadis dari si A, si B, si C, si D sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW bahwasanya ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam itu bermanfaat sesuai dengan niat peminumnya. Maka ana asyrabuhu lidhama'i yaumil qiyamah. Ya Allah, aku meminum air Zam-Zam ini dengan tujuan agar jangan sampai aku kehausan di hari kiamat nanti. Nah, itu cara-cara berdoa sebagian para ulama. Ketika mendapatkan hadis seperti ini, kok kita belum punya, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan sebabnya hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari adalah karena ada kalimat tetangga yang baik menjadi sumber kebahagiaan bagi seorang muslim. Dan salah satu hadis yang lainnya, Nabi SAW juga mengatakan, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qulubil mu'min. Ya. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang bisa dimasukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Nah, kalau kita bisa menjadi seorang tetangga, kemudian kita bisa membahagiakan tetangga kita, maka kita telah melakukan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan lagi tentang bab ke-65, babu al-jar as-su, ya, bab tentang tetangga yang buruk. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'i fi daril muqami fa inna jarid dunya yatahawwalu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat menetap. Karena sesungguhnya tetangga yang dekat itu bisa berpindah. Ya, wallahu alam, apa maksud dari tetangga yang dekat ini? Coba kita lihat teks Arabiknya. Ya. Baik. Jadi maksudnya adalah Nabi SAW berlindung
dari tetangga yang buruk di tempat domisili kita, di tempat kita punya rumah di situ, kita punya kontrakan di situ, ngontrak di situ, kita berlindung dari tetangga yang buruk. Ya, ini sebuah ketawakalan yang perlu kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala sisi yang menjadi sumber kebahagiaan kita panjatkan doanya. Segala sisi yang menjadi sumber ketidakbaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Nah, ini perlu kita tiru, ya, cara berpikirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Setiap kali ada sebuah harapan dalam benak kita, kita mohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kali kita ada rasa takut dengan sesuatu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sesuatu yang perlu untuk kita praktekkan. Jadi kalau kita takut efek buruk dari tetangga, kita berdoa berlindung dari tetangga yang buruk. Kalau kita takut efek buruk dari anak-anak kita, kita berlindung kepada Allah dari efek buruk anak-anak kita. Apabila kita takut dengan efek buruk dari angin yang berhembus kencang, kita berlindung kepada Allah dari angin atau keburukan angin. Apabila kita takut keburukan dari pasangan kita, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan pasangan kita dan meminta kebaikannya. Kita masuk ke sebuah daerah, takut keburukan di daerah tersebut, kita berlindung kepada Allah dari keburukan daerah tersebut dan meminta kebaikannya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu terus. Ya. Doa berlindung dari angin, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat biha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan sebab diutusnya angin ini, dan kebaikan angin ini atau kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang dibawa oleh angin ini. Ya. Nabi ketika masuk ke sebuah daerah, beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Ya Allah, aku memohon kebaikan kota ini, apa yang ada di dalam kota ini, dan kebaikan para penduduknya. Aku juga berlindung kepadamu dari keburukan kota ini, keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan para penduduknya. Nabi berdoa terus seperti itu. Ya. Jadi ada rasa takut berdoa, ada rasa harapan beliau berdoa. Takut dengan musuh juga sama. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Ya. Kalau Nabi takut dengan suatu kaum, Nabi berdoa, ya Allah, aku menjadikanmu sebagai tameng atas mereka, dan Allahumma inna na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan mereka. Ya, jadi kita Nabi itu berdoa, ya Allah, aku jadikan engkau tameng dari keburukan-keburukan orang-orang yang aku takutkan, dan aku berlindung dari keburukan-keburukan orang-orang tersebut. Ya, berdoa terus. Nah, makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlindung dari keburukan seorang tetangga. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga-tetangga yang buruk di tempat domisili aku tinggal, ya Allah. Ya. Baik, ini perlu untuk kita panjatkan juga. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 118 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini sebuah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup menakutkan. Nah, Abu Musa ini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya,
bahkan membunuh bapaknya. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada orang-orang yang seperti ini. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentunya karena sebab adanya seorang tetangga yang membunuh tetangganya. Ya. Karena ada realitas seperti itu, kita menjadi atau merasa sangat penting sekali untuk memanjatkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, jadi hadis kedua yang dibawakan di bab ini oleh Imam Bukhari agar kita merasa doanya Nabiku penting gitu ya. Jangan dianggap remeh ya. Kalau dengar jangan sampai tidak memanjatkannya kepada Allah ya. Tapi setidaknya panjatkanlah setidaknya satu kali setelah mendengar hadis ini tadi, seakan-akan begitu ya. Karena bisa jadi naudzubillah min dzalik seorang tetangga dibunuh oleh tetangganya. Ya, makanya kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat domisili aku tinggal ya Allah. Ya, biar kita terhindar dari tetangga-tetangga yang baik. Begitu juga kita bisa meluaskan hadis ini, hadis yang disebut oleh Imam Al-Albani dengan hadis yang hasan. Kita bisa meluaskan dengan berlindung dari keburukan saudara-saudara kita dan keburukan orang tua kita ataupun anak-anak kita. Ya, karena ini bukan sesuatu yang mustahil lagi sekarang di zaman kita, sesuatu yang realita ya, fakta terjadi di tengah masyarakat. Ada saudara membunuh saudaranya. Ada anak bunuh bapaknya, bunuh neneknya, ya. Ada anak-anak membunuh ibunya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini bukan sebuah kisah lagi, sebuah dongeng lagi, tapi sudah benar-benar realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang tersebut. Kita bisa mengatakan Allahumma inni as'aluka khairahu wa a'udzubika min syarrihi. Kita meniatkan anak kita, misalkan anak kita laki-laki, ya Allah aku mohon kebaikan anakku dan aku berlindung dari keburukan anak-anakku. Anaknya perempuan juga sama, ya. Saudara-saudaranya juga sama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan saudara-saudaraku dan aku memohon kebaikan saudara-saudaraku. Ya. Terus memohon seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja dengan doa-doa seperti itu kita bisa menjadi seseorang yang terlindungi dari keburukan-keburukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangga yang buruk. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, hadis nomor 119 di bab la yu'dzi jarahu, tidak boleh menyakiti tetangga. Ya. Jadi ini kita dibawa ke kanan dan ke kiri oleh Imam Al-Bukhari. Dari sisi kita sebagai subjek yang membaca hadis, saya hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Tapi saya juga harus sadar kadang tetangga akan berbuat buruk kepadaku, maka aku perlu untuk berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sekarang membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwasanya aku gak boleh menyakiti tetanggaku. Ya. Misalkan juga tetangga itu menyakitiku, aku tidak boleh menyakiti tetanggaku. Baik, kita baca hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, beliau mengatakan qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqa wa tu'di jiraniha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ini ada sebuah fakta, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, yang rajin puasa di siang hari,
yang melakukan amal ibadah ini dan itu, rajin sedekah, tapi ya wahai Rasulullah, wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Jadi yang kelima ini menyakiti tetangga. Kebaikannya 4, keburukannya 1 yang disebutkan di hadis ini. Sholat malam baik, puasa sunnah di siang hari baik, melakukan amal ibadah baik, bersedekah baik. Tapi yang kelima kok malah nggak baik, menyakiti tetangganya dengan lisannya, bukan dengan tangannya, ya, bukan dengan kakinya, tapi hanya dengan lisannya, omongannya aja yang nggak enak, ya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita seperti itu. Ya. Jadi meskipun wanitanya sholat malam, puasa di siang hari, melakukan amal ibadah ini dan itu, bersedekah, tapi kok menyakiti tetangga, dikatakan oleh Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti itu. Hiya min ahlin nar, dia adalah wanita yang termasuk penduduk neraka. Ya. Artinya bisa jadi nanti dia masuk neraka terlebih dahulu. Qalu wa fulanatu, kemudian ada juga wahai Rasulullah seorang perempuan tusallil maktubata, dia hanya sholat yang wajib saja, sholat sunnah rawatib yang enggak sholat, apalagi sholat duha yang enggak sholat, sholat malamnya juga enggak sholat, pokoknya sholat-sholat sunnah yang lainnya enggak sholat wahai Rasulullah, sholatnya cuman yang wajib aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah tidak ada sunah-sunahnya. Wa tasaddaqa bi aswar, kemudian dia kalau bersedekah juga cuma dengan yogurt kering, maksudnya salah satu makanan yang biasa gitu ya. Sedekahnya juga biasa. Tapi wala tu'dzi ahadan, dia itu wahai Rasulullah hebatnya tidak menyakiti siapapun, ya. Tidak menyakiti siapapun, tetangganya yang nggak disakiti, suaminya yang nggak disakiti, istrinya yang nggak disakiti, anaknya yang nggak disakiti, bapak ibunya juga nggak disakiti. La tu'dzi ahadan, entah dengan lisannya ataupun yang semisalnya, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannati, dia termasuk penduduk surga. Ya. Dia termasuk penduduk surga. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, Masya Allah sekali, bahwasanya kita hendaknya menjadi seorang muslim yang baik lisannya. Karena lisan ini meskipun tidak bertulang, namun kalau sudah membuat luka di dalam hati, ya sakitnya lebih lama daripada sakit goresan pedang. Ya. Kalau sudah disakiti orang ingat terus Bu, sampai nanti mau mati bisa jadi masih ingat. Ya, susah untuk memaafkan. Tapi kalau seseorang dipukul, ya, mungkin suatu saat dia bisa lupa dengan pukulan itu. Tapi kalau sudah sakit hati biasanya akan lama. Maka hendaknya kita berhati-hati dari hal ini. Kemudian kita juga mengingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika muslim yang lainnya bisa selamat dari lisan dan juga tangannya. Seorang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang bisa menjaga tangan dan lisannya dari menzalimi orang lain. Ya. Ini perlu untuk kita renungkan agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Ya. Sudah puasa sunnah, sudah sholat malam, sudah melakukan banyak ibadah, sudah sedekah, tapi ternyata itu semua tidak bermanfaat gara-gara lisan kita. Ya. Maka bagi kita yang semangat beribadah, salah satu PR besar kita adalah bagaimana menjaga ibadah kita itu tidak rusak
dan bagaimana menjaga pahala-pahala itu tetap kita miliki dan tidak ada bocor di sana. Jangan sampai nanti menjadi seperti orang yang merugi atau muflis, yang bangkrut ketika datang pada hari kiamat, yang mana Nabi SAW mengatakan di hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang rugi, yang bangkrut. Ya'ti bi ajris salati wassiyami wal haji wassadaqati au kama qol, ya. Datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji dan amal-amal ibadah lainnya. Walakin qad syatama hadza, tapi dia sudah menjelek-jelekan orang lain. Wasafaka dama hadza, membunuh orang lain. Kemudian merendahkan orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain berzina. Ya. Tidak punya saksi 4. Dia cuma lihat sendiri kemudian menyampaikan ke orang lain dia itu pernah berzina loh, saya pernah melihatnya. Ini sudah dapat dosa, enggak dapat pahala dia malah. Ya. Meskipun benar, ya. Meskipun benar malah dapat dosa, ya. Maka fa'utiya hadza min hasanatihi, ini yang dizalimi ini diberikan kebaikan-kebaikannya, pahalanya diberikan terus, ya. Fa in faniyat hasanatu, apabila kebaikannya sudah habis, maka ditimpakan dosanya orang yang dizalimi ini tadi kepada si dia yang tadinya di dunia punya pahala banyak. Ya, maka kita perlu berhati-hati yang seperti ini. Makanya tidak aneh kalau Nabi SAW dikatakan di sini seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari, melakukan amal ibadah, bersedekah, tapi kok dia menyakiti tetangganya, Nabi mengatakan hiya min ahlin nar. Ya, tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dan ketika Nabi SAW mengatakan ada seorang wanita yang sholatnya cuma sholat wajib saja, mungkin puasanya juga puasa wajib saja, tidak ada puasa-puasa sunnah lainnya, Senin Kamis tidak ada, Daud tidak ada, Ayyamul Bid tidak ada, ya semuanya tidak ada, sedekahnya cuma biasa-biasa saja, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Maka kata Nabi SAW, hiya min ahlil jannah, karena wadah pahalanya nggak ada yang bocor, ya, untuk dirinya sendiri. Ya, jadi yang wajib-wajib sudah dia dapatkan pahalanya. Ya, baik. Ya. Kemudian kita tambahkan satu hadis lagi, mungkin di hadis nomor 121. Untuk hadis nomor 120 mungkin kita baca di kesempatan berikutnya. Kita baca hadis nomor 121 tentang sama tidak boleh menyakiti tetangga. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, ya. Tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, di sini dinilai sebagai hadis yang sahih. Ya. Baik, ya, naudzubillahi min dzalik, kalau sampai kita menzalimi tetangga, sampai tetangga itu tidak merasa aman dari kita, ya, naruh barang nanti kita ambil, ya, kemudian ketemu kita nanti kita zalimi, ya. Ketika ada tetangga yang tidak merasa aman dengan diri kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancamkan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam surga. Naudzubillahi min dzalik. Ya, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga ketika tetangga itu tidak merasa aman
dari kejahatan-kejahatannya. Semoga saja hadis-hadis yang kita baca ini tadi bisa membuat kita menjadi orang yang baik kepada tetangga, karena baik-baik tetangga adalah yang paling baik kepada tetangganya. Kemudian juga semoga saja kita bisa mengamalkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga-tetangga yang buruk di tempat domisili aku tinggal. Kemudian juga hendaknya kita bisa menjadi seorang tetangga yang baik dan tidak menzalimi tetangga kita, karena barang siapa yang menzalimi tetangganya diancamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk neraka, dan bisa jadi dia menjadi orang yang merugi ketika nanti datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, namun ternyata pahala itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizalimi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kira-kira ada pertanyaan enggak, Mas? Ya, ada namanya. Ya, baik, nggak usah dijawab sih. Tutup aja, Mas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga saja menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.